Dalam situasi yang tidak mendukung seperti sekarang ini, di mana sebagian dari kita harus mengalami pengurangan income atau bahkan tidak ada income sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Simak video berikut ini. Halo sahabat Teta Omega. Zaman sekarang ini pastinya bukan saat yang terbaik untuk perekonomian negara kita, perekonomian dunia, dan tentu saja juga mungkin memiliki dampak terhadap perekonomian kita, terhadap keuangan keluarga kita. Nah, ketika kamu mengalami sudden drop of income atau penurunan income secara mendadak atau bahkan tidak ada sama sekali, apa yang harus kita lakukan? Biasanya di dalam situasi seperti ini kita pasti pertama-tama akan panik. Apa yang harus gue lakuin nih? Biasanya aja gaji gue yang setiap bulan atau kalau kamu seorang pengusaha, income gue aja itu hanya pas-pasan atau cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Daripada kita komplain dan mengeluh, mari kita berpikir apa yang bisa kita lakukan. Pertama-tama tentunya adalah kita harus bisa berpikir jernih. Jadi daripada panik, lebih baik kita take a deep breath and berusaha relax sehingga kita bisa mulai berpikir jernih. Kedua, langkah kedua adalah kita mulai belajar menghitung. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita menghitung apa sih essential living cost kita atau biaya hidup kita yang paling mendasar. Biaya hidup kita yang paling mendasar biasanya mencakup apa aja? Satu, tempat tinggal. Misalnya kamu ngekos atau kamu masih nyicil, itu harus dihitung sebagai biaya hidup mendasar kita. Kedua, tentu saja makanan dan minuman. Ketiga, biasanya telekomunikasi atau biaya HP, biaya telepon rumah. Dan keempat, utilities seperti air, listrik, dan lain-lain. Dan yang kelima, tentu saja kalau kamu punya cicilan, misalnya cicilan rumah, cicilan mobil, atau bahkan kartu kredit, itu adalah biaya-biaya yang harus diperhitungkan. Jadi yang pertama-tama kita harus lakukan adalah define our essential living cost. Nah, langkah berikutnya, apa yang kita bisa lakukan setelah kita mendefinisikan living cost kita yang paling mendasar ini? Adalah mencari cara bagaimana untuk meng-cut atau negotiate semuanya ini. Jadi menegosiasikan semua living cost kita. Ternyata kalau kita mau berpikir dengan jernih, banyak loh yang bisa kita lakukan. Pertama-tama kita bisa lakukan adalah kita bisa menegosiasikan cicilan. Kalau kamu punya cicilan tertentu, di saat seperti sekarang ini, coba untuk menghubungi penyedia jasanya atau yang memberikan kamu kredit. Misalnya kamu sedang mengkredit rumah atau sedang mengkredit mobil, coba untuk menghubungi kreditornya dan mengatakan situasi kamu secara jujur. Saya sedang mengalami hal ini, tetapi saya punya itikat baik untuk menyelesaikannya, namun saya butuh waktu. Jadi minta tenggat waktu lebih panjang. Apa langkah berikutnya kita bisa lakukan? Sekarang kita mulai ngelihat apa sih yang bisa kita cut, living cost yang kita bisa cut. Misalnya, kita bisa mulai dari telekomunikasi. Mungkin kita bisa mencari paket yang lebih murah atau menurunkan paket data kita, menurunkan paket telepon kita sesuai dengan kebutuhan aja. Atau kalau bisa hanya paket-paket yang paling esensial, yang paling murah, yang paling sedikit, asal kita bisa berkomunikasi. Langkah besar ketiga, I do hope that you have some kind of saving. Saya berharap kamu punya yang namanya tabungan, ya, emergency fund. Saat-saat sekarang ini mungkin emergency fund itu sangat diperlukan. Kalau memang kamu benar-benar sudah tidak memiliki penghasilan, tentu emergency fund ini sangat diperlukan. Kalau terjadi pengurangan income, mungkin emergency fund kalau bisa jangan diutak-atik dulu. Kita melakukan langkah-langkah efisiensi atau langkah-langkah pengurangan biaya terlebih dahulu. Kalau memang harus membongkar emergency fund atau tabungan darurat kita harus belajar menghitung. Setelah kita menghitung semua basic living cost kita atau biaya hidup dasar ini, kita menghitung kekuatan kita. Berapa lama dari tabungan itu kita bisa bertahan? 1 bulan kah? 2 bulan kah? 3 bulan kah? Idealnya kita memiliki emergency fund atau tabungan darurat untuk biaya hidup 6 bulan ke depan. Kalau memang kamu tidak memiliki tabungan darurat ini, lain kali guys, stay tune ya, karena di video berikutnya kita akan salah satunya membahas bagaimana cara menyusun emergency fund ini pada saat nanti ekonomi sudah lebih baik dan kamu bisa melakukannya. Langkah selanjutnya adalah eliminasi atau cut apa aja biaya-biaya nggak perlu. Biaya-biaya nggak perlu itu misalnya entertainment. Kalau dulu misalnya kita bisa nonton bioskop atau misalnya pergi ke suatu tempat, mungkin sekarang ini kita bisa nonton di rumah aja, nonton Netflix. Ya kan, cari program yang gratis, yang tidak perlu berbayar, hiburan-hiburan yang menyenangkan, kreatif sedikit ya. Jadi lebih kreatif juga bahkan pada saat kita harus menghibur anak. Misalnya kamu sudah punya keluarga dan punya anak-anak di rumah, bagaimana caranya berkreasi membuat mereka tetap bisa happy, tetap bisa
punya entertainment tetapi dengan biaya murah atau atau tidak ada biaya sama sekali. Banyak sekali ide-idenya. Nah, tentu saja langkah yang terakhir adalah bersiap-siap untuk menemukan sumber income yang baru. Bagaimana cara menemukan sumber income yang baru? Mulai dari diri kita sendiri. Apa aja sih keahlian-keahlian yang kita bisa? Sekarang ini banyak website-website yang menawarkan untuk mempekerjakan freelancer seperti di ruangguru.com. Kalau kamu punya keahlian melukis misalnya, atau kamu punya keahlian untuk mengedit gambar, mungkin keahlian kamu ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dijual. Atau coba manfaatkan, kalau kamu punya keahlian memasak, mungkin ini saatnya untuk coba mengembangkan masakan-masakan kamu dan ngejual lewat media sosial, lewat grup teman-teman. Nah, banyak sekali cara sebenarnya kalau kita mau kreatif dan kalau kita tenang, nggak panik. Memang keadaan seperti sekarang ini bukan merupakan keadaan yang terbaik, tetapi ada suatu pepatah kuno yang mengatakan di balik suatu bencana ada yang namanya opportunity atau kesempatan. Mungkin ini adalah kesempatan kita untuk berkembang, kesempatan kita untuk melihat ternyata bisa loh saya hidup dengan biaya hidup yang lebih rendah. Ternyata bisa loh saya berkreasi dan menemukan cara-cara baru untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Questions of the day, apalagi menurut kamu langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk membantu teman-teman semua di dalam situasi saat ini? Saya harap video ini bisa memberikan manfaat kepada kalian. At least ada sedikit panduan bagaimana kita bisa melewati masa-masa sulit seperti sekarang ini. Stay tune di channel kita. Setiap hari Rabu saya akan membahas tentang bisnis, uang, manifestasi, dan kesuksesan. Setiap hari Jumat kita akan membahas video-video tentang yang menginspirasi kamu dalam berbagai macam hal dan juga tentang healing and energy healing. Setiap hari Selasa nantinya kita akan membahas tentang parenting dan tentang pendidikan anak. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik share, dan kalau kamu belum, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya dengan Angelica Arya Sevio. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.